Kembali di Breaking News Puncak Arus Balik Lebaran 2024, pemirsa Minggu pagi stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang baru tiba maupun yang baru akan berangkat mudik. Puncak dari arus balik Lebaran diprediksi terjadi pada hari ini hingga esok hari. Tercatat lebih dari 46.000 penumpang yang menuju ke Jakarta. Namun, periode arus balik masih akan terus terjadi hingga 21 April nanti. Diperkirakan, pemirsa, ada sebanyak 362.916 kedatangan penumpang di wilayah Daop 1 Jakarta. Adapun kedatangan penumpang ini didominasi dari Yogyakarta, kemudian Surabaya, dan juga dari Purwokerto. Selain itu, pihak kepolisian, pemirsa, menyiagakan 96 personel gabungan guna pengamanan dan pantauan arus mudik atau maksud kami arus balik di stasiun Senen dan stasiun Gambir. Pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024 pada pagi ini. Pemirsa, sudah ada rekan Anggita Maura di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan juga rekan Ayu Pratiwi di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Kita ke Anggita terlebih dahulu. Anggita, sejauh ini seperti apa situasi dan kondisi di stasiun Pasar Senen? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan saat ini situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta pada pagi ini sudah terpantau ramai oleh penumpang yang baru saja tiba ke Jakarta ataupun penumpang yang baru saja ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka. Yang dimana memang puncak dari arus balik pada mudik Lebaran ini terjadi sejak tanggal 13 April sampai 15 April 2024 yang tercatat ada lebih dari 46.000 penumpang yang tiba ke wilayah Jakarta ini. Yang juga kita mengingat bahwa tanggal 16 April 2024 sudah mulai memasuki kerja ASN setelah libur Lebaran ataupun cuti bersama. Namun periode arus balik sendiri, Cikal dan juga pemirsa, masih akan terus terjadi hingga tanggal 21 April 2024 dan tercatat dari tanggal 13 sampai 21 April ini ada lebih dari 360.000 penumpang yang akan balik ke wilayah Daop 1 Jakarta. Adapun kedatangan penumpang wilayah ini masih didominasi oleh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan juga Malang. Nah, Cikal dan juga pemirsa, meskipun saat ini sudah memasuki puncak dari arus balik, namun kami di stasiun Senen ini masih melihat penumpang yang baru ingin melakukan perjalanan mudik begitu, yang dimana ada tercatat sebanyak 30.000 penumpang jarak jauh yang akan melakukan perjalanan dari wilayah Daop 1 Jakarta ini. Yang dimana memang para penumpang lebih memilih H+4 Lebaran ini dikarenakan mereka kehabisan tiket pada masa angkutan Lebaran kemarin. Selain itu juga pihak kepolisian telah menyiagakan sebanyak 96 personel gabungan yang dimana guna untuk pengamanan ataupun pantauan dari puncak arus balik ini, yang juga personel ini dibagi dari stasiun Gambir hingga stasiun Senen. Selain itu juga Cikal, di sini juga kita melihat adanya ambulan di mana guna untuk apabila masyarakat ada yang kurang sehat ataupun ada yang ingin mengecek kesehatannya. Sementara yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen, Cikal. Gita, apakah ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh pihak KAI untuk berjaga-jaga? Misalnya ada membludaknya penumpang begitu, menyediakan gerbong tambahan. Apakah ada perencanaan seperti itu, Anggita?
Baik, kita akan mencoba menghubungi Anggita kembali. Kita beralih ke rekan Ayu Pratiwi. Ayu, secara garis besar bagaimana situasi di Terminal Kalideres? Apakah sudah nampak warga yang kembali ke Jakarta? Ayu. Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk pagi hari ini di Kalideres sendiri memang sudah terpantau mulai ramai sekali, sudah banyak sekali para pemudik yang sudah melakukan perjalanan balik ke Jakarta. Bahkan sejak kami memantau sejak tadi pagi hingga saat ini kami juga sempat melihat adanya antrian bus yang baru saja tiba untuk memasuki kawasan terminal. Dan yang menariknya pada hari ini yang kami terlihat adalah tidak hanya penumpang yang baru saja tiba, tetapi banyak juga Cikal dan juga pemirsa para pemudik yang baru saja melaksanakan mudik. Hal ini terbukti dari pengamatan kami di terminal ini. Tadi kami juga melihat masih banyak sekali masyarakat yang akan melaksanakan mudik dengan membawa sejumlah barang mulai dari koper, kemudian dus dan juga tas-tas besar. Dan kita akan mengetahui sebetulnya sudah berapa banyak sih untuk bis-bis yang tiba dan juga para penumpang yang sudah balik ke Jakarta. Kita akan mewawancarai salah satu petugas yaitu Komandan Regu di Kalideres ini yaitu dengan Pak Hendra. Baik, selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi. Ya, Bapak sejauh ini untuk data kedatangan bis sudah berapa, Pak? Baik, untuk hari ini kita ada 142 bis dan penumpang yang tiba itu sekitar 669 yang kita data. Hanya itu. Oke, itu untuk data dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Terhitung tadi mulai dari jam 3 subuh ya, itu kita udah hitung semua. Dan sampai sekarang ini datanya sekitar 669. Oke, baik. Pak, untuk puncak dari arus balik sendiri diprediksi kapan Pak terjadinya? Baik, untuk puncak arus balik itu diperkirakan mulai dari hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin dan hari Selasa itu tandanya hari ini sudah mulai ramai. Lantas persiapannya apa Pak? Mungkin untuk mengantisipasi nantinya ada lonjakan penumpang begitu Pak? Jadi untuk antisipasinya kita udah menempatkan semua petugas ya dari kepolisian, dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP itu kita udah siapkan. Dan untuk pos-pos terpadunya juga udah kita siapkan dari pos terpadu pengamanan mudik dan dari pos-pos kesehatan udah kita siapkan semua. Baik, ini satu lagi yang saya tanyakan. Ini dari tadi kami mantau dari pagi ya Pak, terjadi antrian untuk bis masuk. Memang wajarnya seperti ini atau bagaimana? Dan ini juga waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih ya Pak ya. Biasanya kan kalau misalnya bis-bis yang datang dari arah Jawa Tengah, begitu Jawa Timur kan biasanya sejatinya sekitar jam 3 sampai jam 5 dini hari Pak. Betul, jadi ini tidak biasanya seperti ini. Biasanya itu subuh. Subuh tuh kita seperti ini gitu ya. Subuh kita seperti ini. Jadi bis-bis ini nggak biasanya penuh begini gitu. Biasanya biasa landai-landai aja. Ini kayaknya udah ada peningkatan, tapi nggak signifikan gitu ya, nggak seperti kemarin gitu. Oke, apakah faktor terjadinya kemacetan di perjalanan juga mempengaruhi kedatangan mungkin Pak? Baik, betul. Jadi menurut informasi di jalur selatan itu terjadi kemacetan di wilayah Lewo dan Limbangan. Jadi mobil-mobil yang jalur selatan itu datangnya lebih lambat lagi gitu. Oke, baik. Pak, satu lagi pertanyaannya. Kalau misalnya dilihat nih Pak, perbedaannya dari tahun sebelumnya sama tahun sekarang, banyakan mana Pak? Ya, baik. Untuk tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu lebih banyak tahun sebelumnya gitu. Untuk H+3 ini ya. Jadi lebih banyak tahun kemarin daripada tahun sekarang. Oke, baik. Mungkin ada himbauan Pak untuk para penumpang yang nantinya tiba di terminal ini Pak? Apa? Mungkin ada himbauan untuk para penumpang yang nanti tiba di terminal ini. Oh, baik. Jadi untuk himbauan untuk para penumpang, untuk yang datang itu harus ke Terminal Kalideres ya, jangan turun di jalan. Sebab kita udah siapkan di sini fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Dari ruang tunggu, pusat kesehatannya pun di sini udah disiapkan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Silakan kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, Cikal dan juga pemirsa, tadi merupakan wawancara dengan Komandan Regu yang ada di Terminal Kalideres ini, dan memang dihimbau kepada seluruh pemudik yang akan balik ke Jakarta untuk tetap waspada, hati-hati dan selalu taati peraturan yang ada agar mudik dan kembali ke rumah dengan selamat. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Ayu Pratiwi atas informasinya. Semoga bisa menjadi perhatian untuk para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Dan juga sebelumnya ada rekan Anggita Maura yang melaporkan dari stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.